أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Kaum muslimat, para akhwat, ummahat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, senantiasa lisan dan lidah seorang muslim, seorang muslimah, mukmin dan mukminah senantiasa basah dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya puncak daripada zikir seorang hamba kepada Allah adalah lisan yang senantiasa bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan adanya janji dan jaminan bagi mereka orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah dia akan faham bahwa ada di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah semuanya bagian daripada ujian darinya. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai karunia dan pemberian. Anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kenikmatan bagi beliau alaihi salam, Allah jadikan beliau itu faham dengan mantiq at-tayr, bahasanya burung. Sebagaimana di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada beliau faham akan pembicaraan beberapa hewan. Allah Subhanahu wa taala jadikan tentara untuk beliau itu dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Dan Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk beliau itu awan. Sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke suatu tempat, Allah jadikan awan itu tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian senantiasa akan siap mengantarkan Nabi Sulaiman alaihi assalam kemanapun tempat yang ingin beliau tuju alaihi salam. Dan ketika semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, lihat bagaimana perkataan beliau alaihi salam kepada Allah dan kepada umatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataan Nabi Sulaiman tersebut di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Hadza min fadli rabbi." Hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah bagian daripada fadl, kemuliaan, karunia dari Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Dan inilah yang hendaknya diucapkan oleh seorang muslim. Hendaknya ini pula yang diucapkan oleh seorang muslimah. Tatkala dia melihat di dalam dirinya berbagai nikmat yang besar, berbagai karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, hendaknya dia mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan karunia dan keutamaan, kemuliaan, anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua ini kenikmatan yang kita dapatkan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, liyabluwani aashkuru am akfur. Semuanya adalah bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah mengujiku, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur ataukah justru kita menjadi hamba yang kufur kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimat, para akhwat, ummahat, saudariku muslimah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, semua yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla ini adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Kenikmatan ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengannya, ataukah justru kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat dan pemberian Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Berikutnya kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia, kan kekasih hati kita, panutan dan uswah, qudwah, teladan bagi kita semuanya, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, yang dimana seseorang yang mereka mengambil pelajaran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya akan mendapatkan kebahagiaan dan
rahatul abadiyah, istirahat yang abadi, yang hakiki di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan hidayah. Dan orang-orang yang mereka di atas jalan hidayah, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan terselamatkan dari kesengsaraan dan kehinaan. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Kemudian kami ucapkan jazakumullahu khaira. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para akhwat, para rumahat, saudariku muslimah sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama kita belajar di sini, sama-sama kita menjadi santri dan menjadi talabatul ilm, bagian daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat sebagian di antara kalian dengan iman kalian dan dengan ilmu yang kalian miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini pertemuan yang Allah rahmati, dan Allah jadikan perpisahan kita nantinya perpisahan yang tidak meninggalkan dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala kesalahan yang ada. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, menemani majelis kita pada kesempatan sore yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di penghujung hari yang mulia, sembari para akhwati fillah sekalian berdoa kepada Allah, menyampaikan kalimat hajat kita kepadanya Subhanahu wa taala. Izinkan ana pribadi untuk menyampaikan kepada kita semuanya sebagai bahan belajar kita pada kesempatan sore hari ini, dan insyaallah kita akan menyampaikan mutiara nasihat para ulama. Kaum muslimat sekalian, akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Di sini kita akan mengambil dan akan mempelajari beberapa perkataan-perkataan dan nasihat-nasihat dari para ulama, yang itu semuanya syarat akan faedah dan makna. Dan di antara perkataan mereka untuk mengawali pembahasan kita kali ini, dan ini belum masuk kepada nasihat di antara para ulama, tapi ini sedikit motivasi di awal ini, sebagaimana dikatakan oleh para salaf, la yazalun nasu bi khairin madamu yuhibbuna nusha. Manusia itu mereka masih berada di atas kebaikan selama mereka itu masih mencintai nasihat. Ya, manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka itu mencintai nasihat. Dengan sebab inilah kami memilih apa yang akan menemani kita dalam majelis sore hari ini adalah nasihat-nasihat para ulama, untayan-untayan dan mutiara perkataan mereka, yang di antara perkataan mereka itu bisa kita jadikan sebagai ibrah, bisa kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran hidup, yang dengannya kita semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam perkataan tadi bahwa seseorang itu senantiasa di atas kebaikan selama mereka itu mencintai nasihat dan untayan-untayan perkataan yang penuh dengan hikmah dan syarat akan faedah. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, mutiara nasihat yang pertama kita ambil dari perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, potret teladan dalam rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Abu Darda radhiyallahu taala anhu sering kita sebutkan namanya dan kita sering mendengar tentangnya. Abu Darda radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya dan juga dengan bagaimana sakinah dan mawaddahnya kehidupan rumah tangga beliau radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala Abu Darda radhiyallahu taala anhu, man akthara dzikral mauti qalla farahuhu wa qalla hasaduhu. Di antara nasihat beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata beliau, man akthara dzikral mauti qalla farahuhu wa qalla hasaduhu. Siapa yang sering mengingat kematian, maka akan berkurang darinya itu kedengkian terhadap orang lain, dan akan sedikit dari sifat
berbahagia yang berlebihan. Man aktsara dzikral mauti qalla farahuhu wa qalla hasaduhu. Siapa yang sering mengingat kematian? Sering mengingat kematian maknanya kaum muslimat sekalian, ingat akan dekatnya kematian bagi kita. Qalla farahuhu, maka tidak akan sering bergembira yang berlebihan. Dia tidak akan sering bergembira yang berlebihan. Wa qalla hasaduhu, dan akan berkurang darinya itu sifat dengki terhadap orang lain. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sadar bahwa kematian itu mudah dan kematian itu sangat dekat. Dan dengan seseorang itu ingat bahwasanya mati itu mudah bagi seseorang dan dekat bagi seorang mukmin, maka itu akan menjadi motor penggerak untuk taat kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika seseorang itu mengingat kematian, maka dia akan senantiasa merasa berat untuk meninggalkan kewajiban dan akan berat untuk melakukan kemaksiatan. Makanya para ulama kita menyebutkan sedikitnya ada dua manfaat dari seseorang itu mengingat kematian, sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu taala dalam bab ini. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan dua manfaat mengingat kematian. Sebagaimana beliau radhiyallahu anhu menyatakan, qalla farahuhu. Orang yang mereka mengingat kematian, orang-orang yang mereka itu banyak dalam mengingat kematian bahwa dirinya akan mati, maka yang pertama kata beliau, qalla farahuhu, maka tidak akan mudah bergembira dengan berlebihan. Ketika dia mendapatkan nikmat dunia, maka dia akan sadar bahwasanya nikmat itu sifatnya sementara. Cepat ataupun lambat dia akan meninggalkan kenikmatan tersebut. Dengan dia ingat kematian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan untuk kita kematian yang kita tidak akan bisa lari darinya. Maka dengan itu seseorang akan lupa akan segala kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan kelezatannya di dunia ini. Lihat bagaimana perkataan seorang Bahlul kepada seorang Malik, Harun ar-Rashid, sebagaimana disebutkan dalam kisah Dzakaul Majnun atau Dzakaul Bahlul, kecerdasan seorang Bahlul. Ketika si Bahlul ini tiba-tiba memanggil seorang khalifah, seorang raja, tiba-tiba mengatakan, "Ya Harun, mata ta'qil?" Wahai khalifah, wahai Harun, kapan engkau akan berakal? Kemudian sang khalifah mengatakan, ya, yang gila atau engkau yang berakal? Maka orang ini mengatakan, bal anal aqil, justru hambalah yang berakal. Sayalah yang berakal, kata si Bahlul ini. Kemudian sang khalifah mengatakan, wa kaifa yakunu aqluk? Bagaimana engkau bisa dikatakan sebagai orang yang berakal? Bagaimana dikatakan engkau sebagai orang yang berakal sementara orang mengenalmu engkau sebagai seorang yang bahlul? Kita tahu bahlul bahasa kitanya mungkin seperti orang yang bodoh. Ya, kalau orang kita mengatakan bongak, atau mungkin orang yang kurang berakal, atau orang yang tidak punya kecerdasan, bahlul, ya bodoh. Tiba-tiba dia mengatakan, ya, dia menyatakan kepada sang khalifah ketika ditanya, wa kaifa yakunu aqluka hadha? Bagaimana engkau bisa dikatakan sebagai orang yang berakal? Ya. Maka kemudian dia mengatakan, alimtu anna hadha baqin, ya, wa qasra kazail fa amartu hadha. Ya. Aku mengetahui bahwasanya kuburan ini adalah sesuatu yang kekal, artinya dia sesuatu yang tetap dan pasti, dan kerajaanmu adalah sesuatu yang akan sirna. Oleh karenanya aku lebih cenderung untuk memakmurkan kuburan ini dibandingkan aku memuliakan istanamu. Ya. Wa anta kharabta qad amarta qasraka wa kharabta qabrak. Adapun engkau adalah orang yang memuliakan istanamu dan engkau telah menghancurkan kuburanmu. Ma'annaka ta'lamu annaka sa'irun ilaihi la mahala. Sementara engkau sadar dan tahu bahwasanya engkau adalah orang yang pasti akan melewati kuburan ini pasti, dan engkau tidak akan bisa mengelak darinya. Kemudian sang Bahlul membacakan beberapa bait syair, ya. Ataitul qubura fanadaituha, aina al-mu'adhamu wal muhtaqar, aina al-mudillu bi sultani, wa aina al-muzakka idza maftakhar. Dia sebutkan beberapa bait syair, di antaranya adalah ataitul qubura fanadaituha. Aku mendatangi kuburan kemudian aku memanggilnya. Ainal mu'azzamu, ya, wa ainal muftakhar, ya, di mana
orang ainal mu'adzam wal muhtaqar, di mana orang-orang yang diagungkan dan di mana pula orang-orang yang mereka itu diasingkan dan dihinakan. Ternyata keadaan mereka sama. Sama-sama ditimpa dengan tanah, sama-sama diberikan rumah dengan ukuran yang sama, satu model, satu ukuran, satu jenis. Baik itu mu'adzam ataupun muhtaqar. Baik mereka orang-orang yang diagungkan oleh manusia ataupun orang-orang yang mereka dihinakan oleh manusia. Ternyata sama saja. Terus disampaikan nasihat kepada sang khalifah. Maka kemudian sang khalifah mengatakan, "Shadaqta, engkau telah benar. Engkau telah benar dengan perkataanmu. Zidni, tolong tambahkan nasihat bagiku." Sang khalifah ketika mendengar nasihat yang benar, beliau minta ditambahkan. Dan itu hendaknya kita sebagai seorang muslim. Ketika kita lihat, ketika kita mendengar, kita mengetahui nasihat yang disampaikan itu ada nilai kebenaran, jangan kita tutup telinga darinya. Jangan kita berpaling dari sebuah nasihat kebenaran. Ya. Dan kita jangan menoleh kepada siapa yang menyampaikan. Kita lihat kepada nasihatnya. Undur ma qala wa la tandur man qal. Lihat kepada nasihat yang diberikan, apa yang disampaikan, dan jangan kita fokus kepada tentang siapa yang menyampaikan. Maknanya jangan dilihat tentang dia orang miskin. Ya, selama dia orang yang berilmu, selama ilmunya itu benar, selama kita tahu dia orang yang manhajnya benar, akidahnya benar, khudh minhun nasihat, ambil darinya nasihat. Khalifah mengatakan kepada sang Bahlul, "Zidni, tambahkan untukku nasihat tersebut." Kata sang Bahlul mengatakan, "Hasbuka kitab Allah." Ya, hasbuka kitab Allah. Falzam, fa fihi al-khabar wa fihi al-ibar. Cukup bagimu itu kitabullah. Dan teruslah engkau bersama dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada pelajaran dan ada ibrah. Dan ada kabar-kabar. Ada kabar-kabar tentang orang-orang terdahulu, ada kabar-kabar tentang orang-orang yang akan datang. Dan di sana juga terdapat pelajaran yang besar. Terdapat pelajaran yang banyak di dalam Al-Quran. Kemudian sang khalifah mengatakan, "Hal laka hajatun aqdiha lak?" Apakah engkau wahai Bahlul punya kebutuhan, punya permintaan yang aku akan kabulkan permintaan tersebut? Lagi-lagi sang Bahlul menjawab dalam rangka untuk menasihati. Dan lihat nasihat si Bahlul kepada sang raja, kepada sang khalifah. Dia mengatakan, "Thalathu hajat." Iya, saya punya 3 permintaan. In qadaitaha li syakartuk. Jika engkau bisa memenuhi permintaanku tersebut, maka aku akan bersyukur kepadamu, kata sang Bahlul. Maka sang khalifah mengatakan, "Fatlub idan." Kalau begitu mintalah. Sang Bahlul mengatakan apa? "Anta zidani fi umri, anta zida fi umri." Kalau bisa engkau tambahkan umurku. Sang Bahlul mengatakan kepada sang khalifah, permintaan yang pertama dariku untukmu wahai khalifah adalah anta zidani fi umri. Tolong tambahkan untukku umurku. Dia menyatakan, "La astati." Saya enggak mampu. Saya tidak mampu untuk menambahkan umurmu. Kemudian yang kedua, antahmiyani min malakil maut. Tolong lindungi aku dari malaikat maut. Sang khalifah mengatakan, "La aqdir." Saya tidak kuasa. Kemudian dia mengatakan, "Antudkhilani al-jannata wa tubaiduni 'anil nar." Engkau masukkan aku ke dalam surga dan jauhkan aku dari neraka. Sang khalifah mengatakan, "La aqwa." Saya tidak punya kekuatan untuk itu. Saya tidak punya daya untuk hal tersebut. Kata sang Bahlul, "Fa'lam annaka mamlukun wa lasta bimalik." Kalau begitu ketahuilah sesungguhnya engkau adalah masih budak dan engkau bukan seorang raja. Wala hajata li fi mamalik, dan aku tidak punya kebutuhan kepada orang yang masih sama-sama budak. Lihat ma'asyiral muslimin, ada kalanya kita melihat diri kita sudah merdeka dan seolah-olah kita itu punya orang yang bisa kita tindas, kita bisa injak-injak. Sementara hakikatnya semua kita adalah hamba bagi Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya kita semuanya adalah budak bagi Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rabbuna Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita itu sebagai abid, sebagai abdun, sebagai hambanya Subhanahu. Maka yang perlu kita ingat di sini akhwati fillah, bagaimana kita ingat kematian, di mana kematian itu akan menjadikan kita itu lupa akan segala pernak-pernik dunia dan akan menjadikan kita itu fokus kepada akhirat kita. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aqyasun nasi, orang yang paling cerdik itu adalah aktsaruhum lima ba'dal mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Dan orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk hal-hal yang terjadi setelah kematian tersebut.
Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu. Orang-orang yang mereka itu mengingat kematian, mereka tidak akan terlalu bermudah-mudahan dalam bergembira. Baik tatkala mereka mendapatkan nikmat dunia ataupun mendapatkan kesenangan di dalamnya. Karena dia benar-benar sadar bahwa kenikmatan dunia itu hanya sementara. Bahkan ketika seorang khalifah ditanya oleh seseorang, "Wahai khalifah, bagaimana kalau sekiranya engkau diminta untuk mengeluarkan setengah dari bagaimana sekiranya engkau diminta untuk mengeluarkan setengah dari kekayaanmu hanya untuk agar engkau bisa buang air besar? Apakah engkau mau untuk mengeluarkan setengah kekayaanmu, ataukah engkau bertahan untuk mempertahankan setengah kekayaan walaupun harus kemudian tidak bisa buang air besar?" Nah, para akhwat sekalian, kalau ditanya, ibu-ibu punya kekayaan 100 juta nih. Kemudian ibu-ibu ternyata harus mengorbankan 50 juta ya demi untuk bisa buang air besar. Atau ibu-ibu mempertahankan 50 juta tapi tawar sebagai tebusannya tidak bisa buang air besar. Kira-kira mana yang dipilih? Kehilangan 50 juta demi buang air besar, atau lebih baik tidak buang air besar tapi tetap memiliki 50 juta? Kehilangan 50 juta. Yakin? Berarti ibu-ibu sekalian, 50 juta itu cuma seharga ya. Ternyata 50 juta hanya seharga kotoran. Bagaimana kalau ternyata setelah ibu-ibu bisa buang air besar, 2 hari setelah itu Allah uji dengan tidak bisa buang air kecil, dan ternyata juga tebusannya harus dengan membayar 45 juta yang itu setengah dari kekayaan yang ada. Rela atau tidak? Kita akan mengatakan rela. Maka kata sang khalifah, berarti kekayaanku selama ini hanya senilai buang air kecil dan buang air besar. Apa yang akan kita sombongkan dari kehidupan dunia ini? Apa yang akan kita sombongkan dari dunia ini, ibu-ibu sekalian, para akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nikmat dunia, dan dunia dengan segala kenikmatannya itu fana. Ya, dunia itu sementara, akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Dan yang abadi itu adalah akhirat. Kemudian beliau menyatakan di sini, manfaat yang kedua dari ingat kematian itu adalah tidak rakus memburu dunia sehingga harus dengki kepada orang lain. Lihat orang yang punya kelebihan dunia, kita hasad dengan dia. Terus kita bagaimana caranya orang tersebut tidak mendapatkan kenikmatan itu? Anda punya hasad, Anda punya dengki, kemudian bagaimana nikmatnya bisa pindah, atau setidaknya kalaupun saya nggak dapat, dia harus nggak dapat. Ya, ini adalah hasad. Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala di dalam kitabnya Fiqh Ta'amuli Ma'an Nas kalau tidak salah, beliau menyebutkan beberapa tingkatan orang-orang yang dengki. Dan tingkatan dengki yang paling parah itu adalah ketika seseorang itu pokoknya rela bagaimanapun caranya walaupun dia harus sengsara, yang penting orang lain tidak mendapatkan kenikmatan. Subhanallah. Ya, hal ini kaum muslimat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mereka mengingat kematian, ya, ketika seseorang dia mengingat kematian, maka dia tidak punya iri dan dengki kepada orang yang mendapatkan kelebihan duniawi. Kenapa? Karena ketika dia melihat ada orang yang mendapatkan kelebihan dari sisi dunia, maka dia akan berkata apa? Ini semua tidak akan dibawa mati. Nah, kalau Anda sudah punya mindset yang demikian, kalau kita sudah punya pemahaman yang seperti ini, akhwati fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semuanya di bawah naungan kasih sayang dan rahmat Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, ternyata akan tenang bagi kita semua keadaan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam suatu keadaan, bagaimanapun akhirnya Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita dari sisi kehidupan dunia, kita akan tenang. Karena hakikat daripada kekayaan itu adalah qalbin qanu'in atau qalbun qanu'un. Hati yang qanu'. Qanu' itu adalah qanaah. Hakikat daripada kekayaan bagi seorang muslim itu adalah qanaah. Perkataan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang sering saya sampaikan dan perlu untuk kita terus
suarakan ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika engkau telah memiliki hati yang qanaah, maka engkau itu derajatnya sama dengan raja dunia. Kenapa? Inti dari semuanya itu adalah kepuasan. Sehingga dengan hati yang qanaah kita merasa puas dengannya, ya. Kita merasa puas dengannya. Nah, kunci kebahagiaan itu disebutkan dalam mutiara nasihat yang kedua. Jadi kaum muslimat sekalian, mutiara nasihat yang pertama dari Abu Darda kita anggap selesai. Itu dengan apa? Ingat kematian. Yang ternyata dengan ingat kematian itu kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua manfaat. Manfaat yang pertama tadi membuat kita tidak bergembira secara berlebihan. Kemudian manfaat ingat kematian yang kedua adalah kita tidak rakus memburu dunia sehingga tidak akan memiliki rasa dengki kepada siapapun. Tayyib. Kemudian ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mutiara nasihat yang kedua kita bawakan dari nasihat daripada Syekh Ali Tantawi rahimahullah. Ali Tantawi rahimahullah taala, beliau menyatakan atau beliau pernah ditanya, ya, beliau menyebutkan tentang kunci kebahagiaan. Nasihat yang pertama tentang ingat mati. Mutiara nasihat yang kedua adalah kata kunci kebahagiaan. Dan ini ada kaitannya dengan poin yang pertama tadi. Beliau pernah ditanya, "Fama hiya sa'adatu?" Wahai Imam, apa itu as-sa'adah? Apa itu as-sa'adah? Beliau mengatakan, "As-sa'adatu ya sadah ta'ti min dakhilin nafsi, la ta'ti min kharij. Aqulu lakum mas-sa'adatu fi kalimatin wahidah." Ketika beliau ditanya, apa itu sa'adah? Beliau menyatakan, "As-sa'adatu ya sadah ta'ti min dakhilin nafsi." Sumber bahagia itu ada dalam diri seseorang, dalam hatinya, bukan dari luar. Perhatikan ibu sekalian ya. Beliau menyatakan apa? Sumber kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri, bukan dari luar. Jadi bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, bukan tentang kedudukan, bukan tentang pamor, bukan tentang ketenaran, bukan tentang bagaimana kita tuh dikenal oleh masyarakat luas lah, wallah. Tidak. Kata beliau di sini, "Aqulu lakum mas-sa'adatu fi kalimatin wahidah." Aku akan katakan kepada kalian, kata kunci kebahagiaan itu hanya dalam satu kata. Kata beliau, "As-sa'adatu hiya ar-ridha." Kata kunci kebahagiaan itu ada pada kata ridha. Atau kalau boleh kita sebutkan, ridha itu dimaknai dengan apa? Puas. Karena ridha hakikatnya ini bahasa Arab yang digunakan di bahasa kita. Tapi kalau boleh kita artikan makna ridha itu adalah puas atau qanaah, merasa cukup dan mencintai apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah merasa cukup. Tapi kalau sudah ridha, apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ridha dengannya. Kita cinta dengan pemberian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecukupan. Alhamdulillah kita merasa cukup dengan tersebut dan kita cintai keadaan kita itu. Kita betul-betul merasa derimo. Kita betul-betul merasa senang dan suka, cinta kepada apa yang diberikan oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Maka ini ridha. Fa idza aradtum an takunu su'ada fardu. Ya, fa idza aradtum an takunu su'ada fardu. Jika kalian ingin menjadi orang-orang yang bahagia, su'ada, maka jadilah kalian orang-orang yang ridha. Ridhalah kalian dengan pemberian Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Idza radit fa anta sa'idun. Dan jika engkau telah ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, fa anta sa'id, maka ketika itu engkau adalah orang yang bahagia. Wa kullama zadat talabatuka naqasat sa'adatuka. Ya, maka semakin Anda punya tuntutan, ya, semakin Anda banyak menuntut ingin ini, ingin itu, naqasat sa'adatuka, maka kebahagiaanmu juga akan berkurang. Jadi ibu-ibu sekalian, kata kunci bahagia apa tadi? Merasa puas, ridha, ya, merasa cukup dan cinta dengan pemberian dan pembagian Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya, mungkin ya, selama ini kita sudah merasa cukup, ya bagus.
Tapi untuk cinta dengan apa yang Allah berikan, apa yang Allah bagikan, mungkin itu masih berat. Nah, sementara ridho itu kita merasa cukup, kita juga merasa cinta dengan pemberian Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan ridho. Nah, tapi di sini ada poin yang sangat penting sekali, ya. Kullama zadat talabatuka naqasat sa'adatuka. Semakin ibu-ibu kita itu banyak menuntut untuk ingin ini, ingin itu, dan itu memang rata-rata kebanyakan dari yang banyak tuntutan siapa? Alhamdulillah ngaku. Ya. Ya, sadar ya. Ya alhamdulillah, karena inti pengajian bagaimana kita sadar. Tapi kaum muslimat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullama zadat talabatuk, setiap atau semakin banyak menuntut ingin itu, ingin ini, ya, maka ketika itu naqasat sa'adatuka, kebahagiaan kita pasti akan berkurang, dan itu pasti kita rasakan sebenarnya. Loh, kemarin kayaknya nggak ada tuh perasaan begini begitu, tapi ketika pas kita punya kebutuhan, ada tuntutan ini itu, tiba-tiba kebahagiaan yang kemarin kita rasakan kenapa hilang saat ini? Tayyib. Ketika Anda sudah mulai melihat kepada kebahagiaan orang dan Anda bandingkan dengan kebahagiaan kita, dengan kita lihat adanya kebahagiaan orang yang lebih dari kebahagiaan yang kita rasakan, ketika itu apa? Akan terasa tidak ada kebahagiaan kita, dan kemudian kita mulai membangun diri di atas tuntutan-tuntutan yang banyak. Sehingga di atas tuntutan tersebutlah akan berkurang rasa kebahagiaan tersebut. Fa ya subhanallah. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedakan ya antara orang yang mereka itu bisa ridha dengan orang yang mereka itu senantiasa merasa kurang dengan pemberian yang Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Ya. Lihat, kita jadikan ridha itu sebagai kunci kebahagiaan, dan dia adalah merupakan faktor hidup bahagia. Faktor hidup bahagia. Naam. Tapi ingat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya, Nabi memang mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang menjadi kebahagiaan dunia. Iya, kebahagiaan dunia sifatnya kebahagiaan perasaan sesaat. Ada rumah yang nyaman, kendaraan yang sehat, ya kan, pasangan yang saleh dan salihah, tetangga yang baik. Ini adalah kunci kebahagiaan dunia. Naam. Tapi kaum muslimat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau rumah sudah nyaman, suami sudah saleh, ya kan, tetangga sudah baik, ya kan, kendaraan sudah baik juga. Tapi kalau kita masih membangun diri di atas tuntutan yang banyak, belum umrah nih Bang, belum punya kandang kambing Bang, kita belum punya tambak ikan, kita belum punya ini, belum punya itu, tetap kita akan jauh dari yang namanya bahagia. Ya. Makanya tadi di nasihat yang pertama tadi saya sebutkan ada namanya qalbun qanu'un, hati yang merasa cukup, hati yang merasa puas. Karena inti kebahagiaan seseorang itu bagaimana dia merasa puas. Bahkan inti kekayaan di situ. Orang yang kaya, kata Nabi Muhammad SAW, laisal ghina an kathratil 'aradi. Bukanlah orang yang kaya sebenarnya itu orang yang banyak harta, banyak keekonominya, ya, luas ekonominya, ya. Tetapi orang yang kaya sebetulnya adalah ghinan nafsi. Ketika jiwa dan hatinya yang sudah merasa kaya. Dan kaya hati maksudnya apa? Puas dan menikmati dan cinta dengan yang diberikan oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Naam, rumah yang nyaman, makanan yang enak, kasur yang empuk, semuanya adalah faktor-faktor pendukung kebahagiaan, iya, tapi bukan kuncinya. Makanya yang ingin kita sebutkan di sini adalah kuncinya, bukan faktor pendukungnya. Kita harus punya kunci dulu. Kunci kebahagiaan apa tadi? Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha itu punya 2 syarat. Ibu tolong catat baik-baik ya. Orang dikatakan ridha dengan pemberian Allah itu ketika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, merasa cukup. Syarat yang pertama merasa cukup, dan syarat yang kedua cinta dengan pemberian tersebut. Orang dikatakan ridha dengan nikmat Allah itu kapan? Ketika dia sudah merasa cukup dengan pemberian tersebut, 1, dan dia sudah mencintai nikmat tersebut. Bagaimanapun walaupun dia di atas kekurangan, tapi dia sudah cinta keadaan itu, dia bisa menikmati keadaan tersebut, maka dialah orang yang ridha sebenarnya. Kemudian para akhwat sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Adapun kunci kebahagiaannya ridha. Nah, yang lain tadi seperti rumah yang nyaman, makanan yang enak, kasur yang empuk, kendaraan yang mewah, ya, itu semuanya faktor pendukung saja. Karena banyak orang yang punya itu tapi dia jauh dari kebahagiaan karena tidak ada ridha dalam dirinya. Nah, banyak pula orang yang mereka jauh daripada kata-kata yang kita sebutkan tadi. Rumahnya dikatakan megah, jauh dari kata-kata megah. Makanannya enak, jauh daripada kata-kata enak. Kasur yang empuk, afwan, dia terkadang tidur hanya di dipan yang beralaskan jerami misalkan. Taib. Tapi ternyata dia menjadi orang yang sangat merasa punya kebahagiaan. Kenapa? Hatinya ridha, punya sifat qanaah dan cinta dengan apa yang diberikan oleh Allah Rabbana Subhanahu wa taala, dan sehingga kunci kebahagiaan terletak dalam diri kita masing-masing. Bukan pada diri orang, bukan pada kenikmatan orang, bukan pada rezeki yang didapatkan oleh orang, tapi semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Maka kaum muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cintai apa yang kita miliki, niscaya kita mudah untuk bahagia. Karena mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain adalah merupakan sebab untuk menghilangkan kebahagiaan itu sendiri. Saya ulang. Cintai apa yang Anda miliki, niscaya Anda mudah untuk bahagia. Karena mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain, ya, itu adalah merupakan syarat untuk seseorang kehilangan bahagia. Oleh karenanya kaum muslimat yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, pikir-pikir dulu. Anda kalau pengen hasad, Anda pengen menginginkan apa yang menjadi milik oleh orang lain, maka Anda sedang melangkah, Anda sedang beranjak dari kebahagiaan menuju kepada meninggalkan kebahagiaan itu sendiri. Makanya kalau kita ditanya, ibu-ibu pengen bahagia atau tidak? Jawabannya semuanya kita pengen bahagia. Ternyata kebahagiaan itu kuncinya ada pada diri kita masing-masing, ya. Tayyib kaum muslimat yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Biasanya sampai jam berapa? Jam 5. Kalau jam 5 udah lewat. Jam 5.30. Tayyib kaum muslimat sekalian yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Taib. Jadi nasihat yang kedua itu adalah kata kunci kebahagiaan, dan perlu kita sampaikan tadi, bedakan antara dua hal. Yang satu kunci kebahagiaan, yang kedua faktor pendukung hidup bahagia. Kata kunci kebahagiaan adalah ridha, sementara faktor pendukung hidup bahagia adalah ada rumah yang nyaman, tetangga yang baik, kendaraan yang sehat, kemudian pasangan yang saleh, kasur yang empuk. Semua itu adalah faktor pendukungnya, tapi kuncinya adalah ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang penting itu kuncinya atau faktor pendukung? Kuncinya. Iya. Jadi ibu-ibu perlu untuk punya kuncinya dulu. Dan kunci bahagia adalah ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Kemudian kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mutiara nasihat yang ketiga, yang semoga dengan ini kita tutup nanti dan kita buka tanya jawab insyaallah. Mutiara nasihat yang ketiga adalah kata kunci di dalam akhlak yang mulia. Kata kunci akhlak yang mulia. Kenapa harus akhlak yang mulia, Ustaz? Iya. Karena setelah seseorang itu mengingat kematian yang dengannya akan meruntuhkan segala bentuk kebahagiaan atau kegembiraan yang sifatnya berlebihan dan akan menghilangkan kedengkian dari seseorang, dan kemudian setelah kita itu ridha terhadap pemberian Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, dan kita hanya mencari faktor pendukung berikutnya setelah kita punya kata kunci hidup bahagia, setelah itu kita harus punya akhlak yang mulia. Kita harus punya akhlak yang mulia, dan akhlak mulia juga punya kata kunci. Al-Imam Abdullah ibn Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, atau ditanyakan kepada beliau, qila li Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, pernah dikatakan kepada beliau itu kepada beliau, ya, ujmul lana husnal khuluqi fil kalimah, ujmul lana husnul khuluqi fil kalimah,
wahai imam, simpulkan untuk kami apa itu akhlak yang mulia. Hanya dalam satu kalimat pendek, kata beliau. Fi kalimah. Wahai imam, simpulkan kepada kami apa itu akhlak yang mulia dengan kalimat yang pendek. Apa jawabannya? Utrukil ghadab. Utrukil ghadab. Maka kata beliau di sini rahimahullah taala, kata kunci akhlak yang mulia adalah utruk. Apa itu utruk? Tinggalkan al-ghadab, amarah atau kemarahan. Jadi ternyata kata kunci akhlak yang mulia itu adalah tarkul ghadab, meninggalkan amarah. Meninggalkan amarah. Marah sama suami ada baiknya? Marah sama suami ada nggak baiknya? Hah? Marah sama suami ada nggak baiknya? Apa? Tengok kemarahannya. Emang ada marah yang baik? Hah? Ada. Contohnya? Gimana? Contoh marah yang baik gimana? Suami pemalas, duduk-duduk aja di rumah, tapi duit datang kan? Oh, disuruh sholat nggak mau, terus? Disuruh sholat nggak mau, terus ibu marah. Itu yang dikatakan marah itu boleh. Itu marah atau yang boleh itu marah atau menasehati? Mengingatkan, ya. Pakai marah lah sedikit itu. Ibu-ibu sekalian rahimanillah wa yakum. Sebenarnya ibu-ibu itu bukan sedang marah itu. Menasihati tapi dengan nada tinggi. Marah juga? Iya. Sebenarnya tidak ada marah yang dibolehkan. Semua marah itu terlarang karena innama huwa minasyaitan. Karena kemarahan itu dari siapa? Berarti kalau dari syaitan ada yang boleh? Kalau ada yang kata Nabi marah itu dari syaitan. Thayyib. Nah, kira-kira marah itu boleh atau tidak? Tidak, karena kemarahan dari syaitan. Thayyib. Nah, tapi ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu punya ketegasan atas kesalahan pasangan, maka itu boleh. Nasihat dengan ketegasan tanpa diiringi dengan amarah. Karena kalau sudah amarah, ya, kalau sudah amarah itu pasti yang akan terjadi adalah bukan kebaikan. Bedakan, makanya saya katakan amarah itu tidak ada yang dibolehkan. Tapi kalau ibu-ibu menasehati dengan ketegasan, ya, walaupun mungkin dengan emosi, ya, sedikit emosi, tapi emosional artinya bukan dalam rangka kebencian, maka itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Terlebih lagi ketika kesalahannya mungkin terhadap dalam masalah agama, yang itu mungkin sudah mengorbankan agama seseorang, meninggalkan amanah dan seterusnya, maka itu boleh dilakukan. Tapi kalau amarah semuanya tidak dibolehkan. Amarah bagaimanapun itu tidak dibolehkan. Makanya kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau menyatakan apa? Ketika dikatakan, tolong simpulkan kepada kami akhlak yang mulia hanya dengan kalimat yang pendek. Beliau mengatakan tarkul ghadab atau utrukil ghadab, tinggalkan kemarahan. Maka orang yang tidak bisa mengendalikan lisan, tidak mengendalikan tangannya, itu semuanya karena apa? Amarahnya. Kenapa seorang kemudian tiba-tiba mengeluarkan amarah, kata-kata yang tidak baik karena amarahnya? Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau ibu-ibu sedikit ada emosi dalam diri Anda, tapi Anda masih menahan kata-kata yang tidak baik untuk tidak keluar, Anda belum amarah namanya. Ya, dan itu masih tahap yang wajar. Ya, Anda mungkin sedikit nada tinggi, walaupun itu kalau bisa jangan dikeluarkan di hadapan suami. Tapi mungkin Anda punya sikap, ya, Anda punya sikap. Dan lebih tepatnya bagi seorang perempuan kepada suaminya itu bukan amarah, tapi lebih sifatnya kepada kecemburuan. Ya, lebih tepatnya kepada sifat cemburu. Kecemburuan Anda menjadikan Anda itu benci kepada suami sifatnya. Kecemburuan Anda menjadikan Anda itu kemudian tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh suami dari pelanggaran-pelanggaran, dan ini kecemburuan yang dibolehkan. Kecemburuan yang disyariatkan, ya. Karena Allah juga cemburu, dan kecemburuan Allah itu ketika seorang hamba mendatangi perkara yang diharamkan. Anda sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita juga harus cemburu. Dan kecemburuan Anda ketika suami Anda, ketika pasangan Anda tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, nafkah tidak dicari, anak juga tidak dididik, istri tidak dinasehati, salat tidak dikerjakan, kewajiban ditinggalkan,
Anda perlu untuk menasihatinya dan cemburu dengan perbuatan tersebut. Ya, tapi jangan dengan amarah. Karena kalau sudah amarah maka tidak ada kebaikannya. Dan kaum muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abdullah bin Mubarak mensyaratkan orang dikatakan menjadi orang yang berakhlak yang mulia adalah menjadi orang yang tenang, tidak temperamental dan tidak emosional. Apapun yang terjadi dia hadapi dengan baik-baik, dengan sifat tenang, penuh dengan tumakninah. Dan kiat penting untuk tidak bermudah-mudahan dalam marah adalah masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi kalau bisa. Ya, enggak sih enggak. Takutnya kalau sudah masuk telinga kanan keluar telinga kiri sempat ada yang nyangkut sedikit. Tapi kalau dengan keluar tanpa ada yang nyangkut, alhamdulillah setidaknya seperti itu. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya. Baik itu tentang pasangan, tentang teman, tentang tetangga, tentang saudara, tentang rekan kerja, semuanya kita anggap seperti itu. Masuk telinga kanan kita buang dari telinga kiri kita. Sehingga tidak ada potensi yang membuat kita itu jengkel, potensi membuat kita itu tidak suka, tidak ada potensi bagi kita untuk membuat kita merasa benci dengan seseorang. Dan ini kunci bahagia juga loh. Bayangkan kalau hidup kita diatur dengan orang terus, dan kemudian kita menjadi benci karena orang, benci kepada orang, tidak suka kepada orang, berarti kan hidup kita masih diatur oleh orang. Sehingga itu kebahagiaan pun juga akan hilang dari kita. Dan ingat, jika kita melihat hal-hal yang membuat hati kita itu tidak nyaman, maka sikapi dengan apa? Dengan lihat tapi pura-pura tak lihat, dengar tapi pura-pura tidak dengar, menjadi orang yang tuli dan pura-pura buta. Itu kalau bisa, ya. Kita mendengar nih ada orang yang mengatakan kita begini dan begitu, udah anggap saja kita tidak dengar. Kita melihat orang melakukan terhadap kita seperti ini, anggap saja kita tidak melihatnya. Dengan itu insya Allah hati kita akan tenang, akhlak kita pun juga akan baik, kebahagiaan pun akan datang, dan dengan itu hidup kita akan bahagia biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi mutiara-mutiara nasihat para ulama yang mungkin ibu-ibu bisa gali dari para asatidah yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Tayyib. Ada 3 pertanyaan yang masuk di sini. Yang pertama, Assalamualaikum, apa hukum membawa beras ke rumah orang meninggal? Apa hukum membawa beras ke rumah orang yang meninggal? Tayyib. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan orang yang meninggal, ya, terkait dengan orang yang meninggal, kita disyariatkan oleh Islam untuk melakukan apapun itu yang sifatnya akan meringankan kesusahannya. Baik itu dengan memberikan bahan mentah ataupun bahan masak, ataupun mungkin dengan nasihat atau mungkin dengan menghibur, semuanya itu bermanfaat bagi mereka. Kalaupun yang mentah barangkali karena untuk beberapa saat ke depannya mungkin orang masih dirundung duka atau mungkin masih lemah atau mungkin masih dalam kesedihan dan sebagainya, sehingga untuk berproduksi sebagaimana sebelumnya mungkin itu memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga dengan adanya bantuan bahan mentah dari kita itu cukup membantu. Tapi yang terbaik di awal-awal musibah yang menimpa mereka, jangan bahan mentah kita kasih, tapi bahan yang sudah masak. Ini yang terbaik, karena terkadang ada hal yang menyibukkan mereka, menyibukkan perasaan, menyibukkan kegiatan, menyibukkan badan-badan mereka. Dan hukumnya boleh-boleh saja. Mau itu beras, mau itu uang, mau itu barang masak, semuanya dibolehkan insyaallah, karena itu mimbab takziyah. Itu termasuk di antara bab seseorang itu memberikan hiburan kepada orang yang lain, dan termasuk dalam sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, ya, fa innahum atahum amrun yushiluhum au kama qala sallallahu. Buatkan untuk keluarga Ja'far sesuatu makanan, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Wallahu ta'ala. Tapi seperti tadi yang kita sampaikan, kalau bisa di awal-awal musibah mereka, berikan kepada mereka itu sesuatu yang sudah masak sehingga mereka bisa menikmatinya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz agar tetap istiqamah dalam menjalani kehidupan sesuai dengan sunnah. Kami nasihatkan dengan apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita, ya. Para ulama kita mereka menasihatkan kita di antara kiat-kiat untuk bisa istiqamah di atas jalan yang benar adalah dengan seseorang itu mereka senantiasa hadir di dalam
majelis ilmu. Itu yang pertama. Ini penting sekali. Karena para sahabat ketika mereka mengajak sahabatnya yang lain untuk menambah keimanan, mereka mengatakan apa? Ta'alau bina nu'min sa'ah. Yuk, duduk bersama dengan kami di majelis, kita tambah keimanan sejenak. Maknanya, keimanan adalah istiqamah. Ketika para sahabat mengajak sahabatnya yang lain untuk datang ke majelis supaya bisa menambahkan keimanan, dialah jalan untuk istiqamah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cari sahabat-sahabat yang saleh. Musahabatul akhyar. Berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang saleh, mujalatus salihin. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Ingat para akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat untuk bisa kita istiqamah di atas jalan kebenaran di zaman fitnah ini kecuali dengan apa? Berteman dengan orang-orang yang saleh. As-sahibu sahib. Teman itu mempengaruhi, teman itu menyeret, teman itu akan menarik kita. Bagaimana teman kita, dia yang akan narik kita. Ya, maka teman itu sangat bahaya. Maka Nabi kita SAW menyatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seseorang melihat kepada siapa dia itu berteman. Ya, bermasyarakat iya, kita nggak boleh pilih-pilih. Nyari teman kita harus selektif. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan lupakan kita berdoa kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, hidup di zaman fitnah, terkadang kita tuh istiqamah di atas sunnah ini berat. Kenapa? Karena sunnah itu ibarat kita menggenggam bara api. Dia panas. Tapi kalau Anda lepaskan, kita terbakar atau kita juga akan kepanasan. Maka yang tahu dan yang bagus cara untuk memadamkan bara api adalah dengan digenggam sekeras-kerasnya, digenggam dengan sekuat-kuatnya. Memang iya sedikit panas awalnya, tapi dia akan mati. Ya, maka sunnah itu demikian para akhwat sekalian. Ya, gigit sunnah, genggam sunnah dengan sekuat-kuatnya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita itu hadir dalam majelis yang dengannya iman kita akan kuat, cari orang-orang yang saleh yang bisa menguatkan kita, mengingatkan kita saat kita salah, dan di dalam lingkungan mereka kita bisa mendapatkan kekuatan yang kuat. Dan yang ketiga, jangan lupakan doa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Karena doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jangan pernah malu kepada Allah. Minta apapun itu kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat itu mereka dulu sampai tali terompa yang putus tidak akan ngadu kepada manusia. Ngadunya sama Allah. Masalah tali terompa yang putus bagaimana masalah istiqamah. Istiqamah itu perkara yang berat. Sesuatu yang ringan, tali sendal saja mintanya sama Allah. Bagaimana perkara istiqamah? Terus kita lupakan doa kepada Allah. Allah jangan. Minta terus kepada Allah, Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdini siratal mustaqim. Allahumma hdini siratal mustaqim. Ya, Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah. Allahumma inna al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arina al-batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat kita zaman ini, mereka krisis zikir, mereka krisis doa. Ya, krisis doa ibu-ibu sekalian, bukan tentang doa kita yang belum dikabulkan, tapi masih kurangnya kita dalam berdoa. Tayyib. Itu mungkin 3 poin penting terkait dengan bagaimana cara kita istiqamah. Wallahu ta'ala. Bismillah. Afwan Ustaz, saya mempunyai orang tua yang sudah lumpuh, tidak bisa beraktivitas dan hanya di tempat tidur saja. Dan saya mengurusi hingga saya lalai dengan ibadah-ibadah lain Ustaz, seperti membaca Al-Quran, taklim dan yang lainnya. Bagaimana ini Ustaz? Tayyib. Absyir, berbahagialah wahai saudariku yang Anda disibukkan dengan perkara yang mulia. Hakikatnya merawat orang tua, dan itu bagian daripada bakti kepada orang tua. Itu termasuk di antara ajallul ibadat, ibadah yang paling agung. Bahkan sebagian ulama ketika mereka dipertemukan dengan saudaranya itu biasanya salat malam, dan satunya lagi dia sibuk dengan dengan merawat orang tuanya sehingga tidak sempat untuk salat malam. Tiba-tiba suatu hari saudaranya ingin mengatakan, wahai saudaraku, yuk kita tukaran, malam ini engkau yang salat tahajud, saya yang merawat ibu. Dia mengatakan, tidak, demi Allah, bagiku merawat ibu, mencuci kotorannya, memandikan ibu, merawat ibunya, menyuapkan ibu, memasak masakan untuk ibu atau orang tua, itu ibadah yang paling agung dan tidak akan saya tukar dengan apapun itu, walaupun salat malam. Walaupun salat malam. Maknanya begini para akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi anti yang bertanya ini, ya, ketika Anda
dengan mengurusi orang tua hingga lalai. Semoga itu bukan lalai, tapi itu karena Anda sibuk dengan orang tua menjadikan Anda terlewatkan, ya. Beda antara lalai, karena seseorang itu terkadang terlewatkan dari suatu ibadah karena ibadah yang lain. Maka setidaknya kaum muslimin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada waktu yang dengannya Anda tetap bisa hadir dalam pengajian, maka jangan lalai itu. Tapi kalau kita bisa pahami dengan kalimat di sini kata-kata lalai, maka jangan lalai karena umur kita singkat. Jangan lalai karena umur kita terbatas. Kalau lalai hanya akan membuat kita sengsara di akhirat. Faman ya lam ya'mal huna nadiba hunak. Karena siapa yang tidak beramal di sini di dunia, maka dia akan menyesal besok di sana, yaitu di akhirat. Maka jangan lalai. Sibuk apapun anti dalam mengurusi orang tua, jangan lalai. Tapi kalau bahasanya adalah terlewatkan, maka itu ma'dzur insyaallah, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau lalai, maka itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang terjadi adalah terlewat, bukan karena kelalaian. Tapi di sini kami nasihatkan, jika sekiranya suatu saat ada kemungkinan untuk ibu ditinggal dengan kemudian ada rasa aman di situ dan Anda bisa hadir di pengajian, ya, maka Anda bisa hadiri. Tetapi kalau sekiranya memang tidak bisa, maka ketahuilah tidak ada ibadah yang lebih agung selain daripada berbakti kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah itu masih banyak yang bisa anti amalkan di rumah sembari merawat orang tua. Tilawatul Quran bisa Anda baca sembari merawat orang tua. Misalkan dengan handphone kita, atau mungkin dengan kita membunyikan murotal, dengannya kita iringi, dengannya kita ikuti, maka itu bagian daripada ibadah tilawatul Quran, ya. Karena apa? Para akhwat sekalian, jangan sampai kita terlewatkan dari membacanya, namun kita juga lalai daripada mendengarkannya. Maka maknanya adalah sekalipun Anda membunyikan murotal Al-Quran sambil Anda beraktivitas, setidaknya Anda mendapatkan keberkahan dari bacaan tersebut. Wallahu ta'ala. Dan masih banyak amal ibadah yang lain yang bisa Anda kerjakan. Terlebih lagi sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan dan banyak sekali pesan-pesan para ulama yang bisa kita kaitkan ke sana, yang dengannya kita bisa menambah ghirah, menambah motivasi, menambah himmah dan semangat kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ikut merasakan bahagia dan indahnya Ramadan tahun ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan berakhirnya pertanyaan di sini berarti habis sudah pertemuan kita dari kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan yang singkat ini menjadi pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala dengannya menambahkan keimanan kepada kita, Allah tambahkan ilmu dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan kepada kita dari apa yang kita pelajari hari ini. Dan saya sendiri mohon maaf kepada para akhwat sekalian jika ada salah kata, salah kalimat, dan itu bukan atas kesengajaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi kita semuanya, dan sampaikan perkara-perkara yang baik dari majelis kita ini kepada yang tidak hadir, bagi dan teruskan estafet dakwah ini kepada yang lainnya. Falyuballigh minkunal ghaib, maka hendaknya yang hadir hari ini memberikan kabar kepada yang tidak hadir. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah hidupkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, dan juga semoga Allah wafatkan kita di atasnya semuanya, di atas iman, di atas Islam, dan di atas sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surga Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.